Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Termasuk ya Bu Dewi, kepala dinas dari Semarang yang rajin mengomentari dan rajin menyambut dari ini. Tidak lupa semuanya Pak Tatas di Jawa Tengah juga tiap malam komentari. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang obrolan kependudukan. Ini datang dari seorang camat yang bukan asal NIP 38, artinya orang lain. Tapi dia masuk pada grup yang menerima dongeng ini. Ki, menyimak dongeng Aki, ternyata di luar negeri itu katanya beda-beda dan berubah-ubah kebijakan kependudukan itu. Contoh kata Aki, Turki dari pro natalis menjadi anti natalis. Singapura dari mulai memberikan hadiah sampai kepada rumah kepada anak yang kawin dewasa, akhirnya tidak, dan malah KB menjadi pikiran dan program pemerintah. Kenya Bambung Rangai. Sampai Cina katanya sekarang tidak lagi menjadi one child policy, tapi mulai membuka anak yang kedua. Ini kenapa? Dan kemudian bagaimana di kita? Kita rasanya tidak ada perubahan-perubahan gitu. Memang Pak Camat, alhamdulillah Pak Camat sudah masuk ke jajaran ya, ke jajaran yang masuk pemikiran-pemikiran kita tentang kependudukan ini. Ya, dulu kan yang aneh juga seperti di Tunisia itu kan aneh. Kalau KB itu legal, kalau abortus itu legal, tapi poligami itu ilegal. Menurut pemerintahnya. Jadi itu akan tergantung kepada desain kependudukan dari negara itu. Karena dipantau terus. Jadi ketika tahun 1920 Turki penduduknya hanya tinggal 20 juta karena habis sama perang Britania Raya itu. Kemudian dia membuat program untuk pro natalis, diperbanyak anak sebanyak-banyaknya dengan berbagai hadiah. 25 tahun kemudian dia kewalahan, anak banyak, sekolah kurang, kesehatan kurang dan lain sebagainya, berbaliklah menjadi anti natalis, ya, yaitu dengan KB itu. Cina berpikir kalau dia itu terus menerus dengan one child policy, maka 100 tahun yang akan datang penduduk Cina tinggal setengahnya. Kenapa? Karena 2 orang tua diganti dengan 1 anak. Pasti kan dari 1,5 miliar misalnya nanti tinggal 700 juta atau 800 juta. Gitu. Jadi kependudukan ini kan rekayasa sosial di dunia. Namanya juga ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau Kenya Bang Bung Rangai karena pemerintahnya kampanyenya tegas. Asalnya dia menolak begitu kuat, tapi bagaimana rekayasa KIE-nya menjadi dia pro. Ya, orang-orang Kenya itu terutama laki-lakinya. Seperti itu. Jadi kebijakan KB itu tidak untuk selamanya. Di kita gimana Ki? Nah, di kita juga sama. Di kita juga ada beberapa perubahan. Pertama, kita menentukan adalah 50%. CBR itu kita akan capai pada tahun 2000. Tapi ketika perkembangannya hasil KB-nya cepat,
dan hebat, maka kita majukan. Itu perubahan. Kalau orang lain yang menulis, ya pasti itu akan ditulis. Karena Aki menulis orang lain, ya menulis juga di sini. Hanya kadang-kadang yang dikitamakan namanya juga sejarah perjalanan. Tahun 90 ditentukan itu adalah CBR 22 dan berpengaruh kepada TFR. Kenapa saat itu CBR yang dikenakan? Karena sampai ke desa itu penghitungan TFR itu susah atau kurang tahu. Yang penting kalau anak itu kurang, lahirnya kurang, per 1000 penduduknya itu dari 44 menjadi 22 pasti berpengaruh kepada CBR. Ya, kepada TFR. Kemudian kita tentukan PTS-nya. PTS itu apa? Penduduk tumbuh seimbang. Di mana kita tumbuhkan di 2020. Apa makna 2020? Adalah 50 tahun atau setengah abad perjalanan program KB. Jadi kan tahun 70 kita. Sekarang tahun 2020 PTS. Penduduk tumbuh seimbang dengan harapan setiap keluarga itu NRR, Net Reproduction Rate-nya itu ada 1. Jadi wanitanya 1 gitulah kira-kira seperti itu rata-rata. Bisa saja si A wanitanya 2, si B laki-lakinya 2. Begitu seperti itu. Nah PTS ini berhasil, kata Bu Eka, setelah rekayasa kita berhasil, maka kita menyongsong bonus demografi tahap 1. Sekitar tahun 2030 selanjutnya. Nah ini sudah mendekati, bahkan orang menyebut sekarang kita sudah bonus demografi. Ya itu mah terserah lah. Yang penting ada KIE, ada pengetahuan, jangan sampai tidak ada KIE atau bonus demografi ini. Tapi tetap Aki sebagai orang KB itu salah satunya adalah sumbangsih dari kita. Mungkin bukan satu-satunya. Ada faktor lain yang mendorong kita dapat bonus demografi. Tapi salah satunya adalah dari pelaksanaan program KB selama 50 tahun dan nantinya di 60 tahun lah kurang lebih kepada bonus demografi itu. Cukup di sana? Tidak. Tidak. Karena bonus demografi itu mengatur usia produktif 15-64. Nah, sekarang ada perkembangan baru nih. Kenapa? 65 masih produktif, 70 masih produktif, 80 masih produktif ya. Pak Haryono itu 86 masih produktif. Maka nanti kita akan menuju kepada bonus demografi tahap 2. Apa itu bonus demografi tahap 2? Kata Bu Eka bahwa kita akan meningkatkan usia produktif. Jadi kalau di Jepang itu nini-nini, nenek-nenek ditarget membuat 10 mur atau 100 mur sehari, itulah yang dikerjakan. Mungkin kita juga ada nanti apa sesuai dengan profesionalisme masing-masing. Makanya di 7 dimensi lansia itu ada profesionalisme vokal. Yalah kurang lebih itulah kira-kira seperti itu. Ada 7 dimensi lansia. Kita akan menciptakan ulama. Usia lanjut masih aktif. Itu bonus demografi tahap 2. Dari bonus demografi tahap 2 itu, maka kita akan menyongsong PTP. Penduduk tanpa pertumbuhan. Itu sudah disebut dari tahun 80-an bahwa kita akan mencapai itu pada tahun 2050. Bila kita bagus, kita akan mendapat ini lebih awal lagi. Seperti CBR dulu itu, kita akan mendapat PTP itu pada tahun 2040-an lebih. Tidak sampai ke 2050. Luar biasa itu. Jadi di kita juga berubah-ubah sama. Hanya tidak didongengkan oleh Aki. Yang didongengkan adalah luar negerinya. Kebijakannya saja. Tapi Aki tidak sedetil itu kan. Karena apa? Karena Aki pernah menjadi Dewan Redaksi Sunda Mindang dan di situ Aki menulis tentang kependudukan. Ya, tugas dari Kang Dudi. Sehingga Aki mempelajari bagaimana program KB di seluruh dunia. Hanya sayang sekarang Akinya sudah gaptek, yang membantunya juga sekarang tidak ada. Kang Dudi sudah meninggal, ya, membantu mencarikan dan lain sebagainya. Aki yang meramunya. Begitu. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bahwa
Sekali lagi, masalah kependudukan adalah masalah dunia dan kompleks. Ingat sekali lagi, kependudukan adalah hal ihwal. Hal ihwal yang mengenai kuantitas, kualitas, penyebaran, persebaran, dan ipoleksos budhan kamnas tentang penduduk itu. Ingat-ingat lagi ya. Itu saja obrolan kita malam ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.